Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pagi ini? Kita semua berharap kita senantiasa mengalami sukacita dan berkat serta kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, baiklah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita menyediakan waktu untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga dapat memandu dan menjadi suluh serta terang dalam kehidupan kita bersama. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan harian Toraya dari Gereja Toraja Jemaat Betlehem Tarakan. Sebelumnya kita minta kekuatan kepada Tuhan lewat doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, kami boleh bangun pagi ini menikmati berkat-berkat-Mu. Sebelum memulai aktivitas kami hari ini Tuhan, kami mohon tuntunan pengasihan-Mu menyertai kami, sehingga apapun yang kami lakukan boleh terlaksana dengan baik karena kuasa dan kehendak-Mu. Kami akan membaca dan mendengarkan renungan firman-Mu di pagi yang cerah ini. Tuhan memberkati kami, memberkati hamba-Mu, sehingga boleh menyampaikan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengar. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan kita dari kitab Yakobus pasal 4 ayat pertama sampai 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ataukah kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itulah ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacita dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Amin, firman Tuhan. Tema yang mengiringi kita sebelum melakukan berbagai aktivitas yaitu bersahabat dengan Allah atau dunia. Bersahabat dengan Allah atau dunia. Dalam bahasa Torajanya, linoraka disipurayan puang matuaraka.
Saudara-saudara yang kekasih, berbicara tentang persahabatan, ini adalah sebuah hubungan kedekatan antara dua orang atau lebih yang sangat dekat. Kedekatan tersebut terbukti dengan kesetiaan dalam perjalanan kehidupan, baik susah maupun senang. Namun, tidak jarang orang salah memilih sahabat yang akhirnya membawa dampak buruk bagi dirinya sendiri, yang biasa melihat contoh orang bersahabat dengan orang-orang yang suka mencuri, sehingga kemungkinan besar juga kita akan ikut mencuri juga. Sehingga sangatlah penting untuk mencari sahabat yang tepat, yang benar. Demikian pula yang dijelaskan dalam perikop bacaan kita tentang persahabatan dengan dunia dapat membawa manusia kepada dosa. Hal tersebut karena manusia akan dikuasai oleh hawa nafsu dunia, sehingga sangat gampang untuk melakukan perbuatan dunia seperti pembunuhan, perkelahian, dan pertengkaran. Ini terlihat jelas dalam ayat yang kedua. Sehingga mereka akan hidup dekat dan akrab dengan perbuatan duniawi karena mereka bersahabat dengan dunia. Namun mereka tidak tahu bahwa jika mereka bersahabat dengan dunia, maka mereka bermusuhan dengan Allah. Dalam ayat 4 sudah jelas pembacaan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, harusnya hidup mereka dekat dengan Allah, atau dengan kata lain bersahabat dengan Allah saja. Jangan bersahabat dengan dunia. Karena sehingga dengan demikian mereka menampakkan hidup benar yang dipimpin oleh Roh. Mereka harus mendekat kepada Allah sehingga iblis menjauh daripada mereka. Hubungan persahabatan dengan dunia harus diputuskan dan manusia harus memilih dan berkomitmen untuk terus bersahabat dengan Allah. Saudara-saudara yang kekasih, kita semua juga sering hidup bersahabat dengan dunia. Kita sering dikuasai hawa nafsu yang menuntun kepada dosa. Kita dikuasai oleh iblis sehingga menjauh daripada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita putuskan berkomitmen untuk menghentikan persahabatan dengan dunia ini, tetapi kita berkomitmen dengan niat dan penuh dengan semangat untuk memilih bersahabat dengan Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, demikian firman yang sudah kita dengarkan dan kiranya boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga. Firman-Mu telah kami baca, bahkan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu ini boleh mengambil bahagian dalam kehidupan kami, untuk kami jadikan suruh dan pedoman dalam perjalanan hidup kami di masa mendatang. Berkati kami hari ini Tuhan dalam menjalani aktivitas kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan menolong, mengaruniakan kekuatan dan hikmat sehingga kami melakukan segala pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dalam tuntunan pengasihan Tuhan. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerjaan surga, kiranya Tuhan juga tetap menyertai, memberkati anak-anak kami yang berada dalam pendidikan saat ini. Kiranya mereka senantiasa merasakan sukacita dalam meraih cita-citanya oleh karena pertolongan-Mu. Kami berdoa buat saudara-saudara kami sidang jemaat-Mu yang mungkin berada dalam kelemahan tubuh atau yang berada dalam kedukaan. Tuhan berkenan menolong, memberkati, menyembuhkan mereka dan menghiburkan mereka sehingga dari dalamnya nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Bapa di dalam surga, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami yang kami bawa kepadamu melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Demikian renungan kita pagi ini, kiranya kita senantiasa bersahabat dengan dunia dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan kiranya selalu menuntun kita saat ini kekal untuk selama-lamanya. Demikian renungan harian Toraya pada saat ini. Tuhan memberkati. Shalom.